Pagi ini saya mau berbicara tentang circle. Circle. Anak-anak muda sekarang pasti tahu apa artinya circle. Circle itu apa, saudara? Circle itu adalah wilayah pergaulan. Wilayah pergaulan. Saya mengadakan pengamatan pribadi. Ini pengamatan pribadi saya. Ya, baik dari media sosial maupun dari apa yang saya saksikan sendiri, bahwa lingkaran pergaulan atau yang kita sebut hari ini sebagai circle itu akan sangat menentukan kualitas kehidupan kita, saudara. Ya, ini adalah kalimat intinya. Lingkaran pergaulan kita itu akan sangat menentukan kualitas kehidupan kita. Terlebih lagi jika kita kaitkan dengan kehidupan rohani kita, saudara. Ya. Oleh karena itu saya berikan judul Reshape My Circle. Ya, membentuk ulang circle-nya saya. Atau kalau judul ini disampaikan kepada saudara, Reshape your circle. Bentuk ulang lingkaran pergaulan Anda. Membentuk ulang itu berarti mengamati apakah lingkaran pergaulan saya selama ini membangun saya atau tidak membangun saya. Kalau lingkaran pergaulan saya membangun saya, maka pertahankan lingkaran pergaulan itu. Bila perlu, kembangkan nilai-nilai di dalamnya. Tetapi jika ternyata lingkaran pergaulan saya selama ini merusak saya, maka ambil tindakan yang tegas, tinggalkan circle Anda. Jangan mengorbankan kekekalan demi kesenangan sementara. Ini yang terjadi di jemaat Korintus, ya. Next, ya. Di dalam 1 Korintus pasal 15, saudara bisa buka di Alkitab saudara, mulai ayat 1 sampai ayat 58. Ya. Dan perhatian kita khususkan di satu ayat ini, ayat 33, karena ini adalah core-nya atau inti dari nasihat Paulus terkait dengan persoalan yang terjadi di antara pasal 1 sampai pasal 58 ini. Dan ayat ini sudah sangat kita kenal, betul? Bahkan kalau kita menutup mata sebelah, kita masih bisa ingat ayat ini. Coba tutup mata sebelah. Ayo kita baca. Masih bisa kan? Janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di terjemahan tahun 74 apa bunyinya? Di Alkitab saudara itu kan kebanyakan terjemahan satu. Sama ya? Ini soalnya saya kutip dari terjemahan baru tahun yang lalu. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Next. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, kalau saudara buka Alkitab di 1 Korintus pasal 15 mulai ayat 1 sampai 58, sebenarnya apa yang sedang terjadi di jemaat Korintus pada waktu itu? Ya, apa yang sedang terjadi di jemaat Korintus pada waktu itu? Kalau kita baca ayat 12, di sana kita akan ketemu bahwa di antara jemaat, ingat ya, ini di antara jemaat. Berarti di antara jemaat ini semuanya sudah percaya kepada Kristus. Semuanya sudah mengalami kelahiran baru. Semuanya sudah mengerti pengorbanan Kristus yang menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Tetapi di antara jemaat itu ada yang tidak percaya atau ada yang menyangkali terkait dengan ajaran kebangkitan orang mati. Kalau di dalam zaman Yesus, mungkin juga pada waktu itu
kelompok ini masih ada satu kelompok Yahudi yang disebut Saduki. Itu mereka memang tidak percaya kepada adanya kebangkitan. Mereka tidak percaya tentang adanya kehidupan setelah kematian, ya, afterlife. Mereka nggak percaya, saudara-saudara. Kemungkinan besar, ya, pandangan yang muncul di dalam jemaat Korintus, sebagian mereka itu yang percaya bahwa tidak ada kebangkitan atau yang menyangkali ajaran tentang kebangkitan, itu disebabkan karena lingkaran pergaulan yang buruk, yang salah. Pada waktu itu sekali lagi saudara-saudara, ada kelompok yang dinamakan Saduki. Itu mereka memang tidak percaya adanya kebangkitan. Ya. Dalam hal ini kita perlu sadari bahwa pemikiran dari luar gereja dalam konteks Korintus itu mencampuri pemikiran gereja. Ini yang sangat berbahaya, saudara. Kalau hari ini kita sering mendengar bohong demi kebaikan, ya kan? Itu kan pemikiran dari luar gereja, betul? Tapi menjadi sangat biasa. Satu istilah yang sering saya katakan, menjadi normal bagi kita. Seringkali orang Kristen berbohong demi kebaikan. Apakah ajaran itu didapatkan dari Alkitab? Tidak. Ajaran itu didapatkan dari filsafat luar gereja, ajaran dari luar gereja. Tapi saking masifnya, ajaran itu dianggap menjadi ajaran yang normal. Ya. Semakin banyak yang melakukan, semakin benar. Ini berbahaya, saudara-saudara. Nah, apa yang terjadi di jemaat Korintus juga begitu. Orang-orang di jemaat Korintus, mereka yang sudah diajar oleh para rasul, mereka diajarkan tentang nilai-nilai iman, mereka diajarkan tentang penebusan Kristus dalam kematiannya di kayu salib, dan pengharapan akan hidup kekal melalui kebangkitan dari antara orang mati. Itu dicampuri oleh pergaulan yang salah. Ya. Sehingga pemikiran sebagian jemaat di gereja Korintus bercampur dengan doktrin-doktrin yang ada di luar gereja. Hasilnya apa? Hasilnya sebagian jemaat tidak percaya adanya kebangkitan setelah kematian. Itu sebabnya nanti next Paulus harus capek. Ini saya katakan kata capek, ya. Paulus capek membangun ulang, merekonstruksi pengetahuan dan pemahaman jemaat terkait dengan kebangkitan. Jadi kalau saudara baca pasal 15 itu ayat 1 sampai ayat 58, maka saudara akan ketemu 3 bagian besar, semuanya tentang kebangkitan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaanmu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka berita yang kami sampaikan adalah berita bohong dan sebagainya. Paulus mencoba merekonstruksi ulang pikiran jemaat, membuang yang tidak benar dan mencoba menanamkan hal-hal yang benar. Ini beratnya, saudara-saudara. Makanya sering saya bilang, ya, untuk konteks jemaat sekarang, kenapa saya jarang sekali mengizinkan orang berkhotbah menggantikan saya di sini? Bukan karena saya sombong, bukan juga karena lain-lain. Pertama, duit untuk undang gak ada. Yang kedua yang paling penting, saya sangat selektif dengan pengajaran. Di kota-kota besar sekarang biasa
pengusaha karena banyak membantu gereja akhirnya dinilai rohani, jadi pendeta. Tidak pernah belajar teologi, belajarnya hanya dari internet, Google, khotbah. Hasilnya apa? Pendetanya kalang kabut merekonstruksi hasil khotbah itu. Ya, kalang kabut kita. Iya, kalau khotbahnya lebih enak dari kita kan, repot kita nanti. Enak Pak khotbahnya, walaupun salah, yang penting enak. Wah, selesai kita. Menyenangkan. Saya tidak bilang semua begitu ya. Ini fenomena. Makanya orang tidak banyak cocok dengan saya. Kalau ada orang bawa orang dari kota-kota, Pak ini sering khotbah, ya kan? Saya tidak terlalu tertarik untuk meminta dia khotbah di sini. Lah kan pengusaha ya pengusaha saja lah kan gitu kan. Paulus susah-susah merekonstruksi ulang, bayangkan. Jemaat bergaul yang salah. Ya, dari luar gereja ada doktrin yang mengatakan tidak ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan berarti Yesus tidak benar-benar bangkit. Yesus tidak benar-benar bangkit berarti harapan kita akan hidup yang kekal tidak ada, itu sebuah kebohongan. Bayangkan itu. Paulus membahas dalam 58 ayat. Walaupun waktu itu belum ada ayat. Suratnya cukup panjang tentang kebangkitan. Hei, begini loh, kebangkitan itu ada. Yesus bangkit sebagai buah yang sulung dari semua yang dibangkitkan. Kalau Yesus bangkit, maka kita punya pengharapan untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Kalau kita dibangkitkan, kita akan bersama dengan Allah dan sebagainya dan sebagainya. Paulus lelah merekonstruksi ulang. Begitulah berbahayanya kalau kita sembarangan mendengarkan khotbah. Ya. Karena sekarang saudara-saudara, pendeta sudah banyak jadi selebritis. Pendeta sudah banyak jadi konten kreator. Pendeta sudah banyak jadi motivator. Gembala. Padahal tugas pendeta itu adalah berkhotbah, menggembalakan. Semakin lucu khotbah pendeta, walaupun gak ada isinya, semakin laku. Kalau Anda mau cari lucu-lucu, undang saja Sule. Jauh lebih lucu. Sule Aziz itu jauh lebih lucu. Jangan sampai pekerjaannya pelawak diambil alih oleh pendeta. Itu fenomena. Fenomena kita tidak bisa ada yang larang. Setiap zaman punya fenomena. Dan itu fenomena sekarang. Fenomena hari ini saudara-saudara, pengetahuan itu seperti hutan rimba. Iya kan? Apapun sekarang kita bisa cari di Google, betul? Apapun seperti hutan rimba, bukan hanya Google. Google sekarang udah kayak gak laku. Iya kan? Kita sudah punya ChatGPT 4.0 sekarang. Kita sudah punya Perplexity, kita sudah punya Cloud AI, kita sudah punya Wari puluhan. Saudara mau apa saja sekarang ada. Tapi itu hutan rimba yang kita tidak tahu mana daun beracun, mana daun yang tidak beracun, betul? Yang bisa membedakan mana pohon beracun di hutan rimba, mana pohon tidak beracun, itu adalah ahli kehutanan. Tidak semua orang. Sama saudara-saudara. Sekarang kita bisa dengar khotbah dimanapun, dari manapun, dalam bentuk apapun. Tapi itu hutan rimba. Kita tidak tahu persis
Mana yang sesuai dengan firman Allah, mana yang tidak. Makanya diperlukan seorang pengajar yang cakap. Dan jemaat dinasehatkan untuk tidak terlalu mudah mengkonsumsi hal-hal yang belum pasti, saudara. Ya, saya tidak khawatir dikatakan, paranoid nih pendeta, takut nih, gak khawatir saya. Besok-besok Tuhan datang ya sama-sama saya masuk surga. Betul gak? Karena apa? Merekonstruksi ajaran yang salah itu capek. Itu capek. Paulus melakukan itu, saudara. Ya. Pemahaman jemaat yang didapatkan dari luar sana berkontribusi terhadap tindakan dan sikap jemaat. Next. Pemahaman yang salah menciptakan sikap dan tindakan yang salah pula. Bahkan sampai kepada tindakan menormalisasi dosa. Coba ayat 34 seorang baca. Masih 1 Korintus 15 ayat 34. Seorang baca dengan keras. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Sadar, jangan bikin dosa lagi. Berarti pengetahuan yang mereka dapatkan dari luar jemaat, ketika mereka menyangkali adanya kebangkitan, itu adalah suatu tindakan dosa. Sehingga Paulus perlu mengatakan, akibat dari pergaulanmu yang salah, engkau pada akhirnya menormalisasi dosa. Sekarang tugasmu sadar, bertobat. Bahkan Paulus lebih jauh mengatakan, hiperbola mungkin, di antara kamu ada yang tidak mengenal Allah. Paulus ngomong ini kepada siapa? Jemaat. Bayangkan, saudara. Di antara kamu ada yang tidak mengenal Allah. Padahal ini jemaat. Padahal ini anggota gereja. Bagaimana mungkin jemaat tidak mengenal Allah? Padahal gereja namanya gereja sidang jemaat Allah. Betul, saudara? Bagaimana mungkin jemaat tidak mengenal? Tapi frasa ini pun sudah pernah diungkapkan oleh Nabi Hosea, betul nggak? Kepada orang-orang Israel yang disebut umat Allah. Orang Israel itu julukannya umat Allah, Ami, umatku, kata Tuhan. Tapi Hosea satu kali mengatakan, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Jadi tidak mengenal Allah di sini, saudara-saudara, bukan berarti kita tidak tahu tentang Allah. Tapi kita dengan sengaja tidak menuruti kehendak Allah. Paulus mengatakan itu dengan jelas. Jadi kita yang dengan sengaja tidak mau menuruti kehendak Allah, kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lalu Paulus mengatakan, hal ini kukatakan kepadamu untuk apa? Ayat yang tadi itu barusan. Supaya kamu merasa malu. Yo, berarti kadang-kadang mempermalukan orang itu boleh kok. Hah? Boleh apa enggak? Ada yang bilang enggak, ada yang boleh. Ini Paulus mempermalukan mereka loh. Boleh enggak mempermalukan orang? Boleh, ada yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh mempermalukan orang? Kenapa boleh? Boleh mempermalukan orang, tapi jangan di hadapan semua orang. Kalau orang bersalah di keluarganya, ya di lingkungan keluarganya, betul? Kalau memang perlu loh ya. Kalau orang bersalah dan tidak bertobat-tobat di lingkungan jemaat, ya di lingkungan jemaat dipermalukan. Jangan bawa keluar. Jangan nanti
ada jemaat ditegur, yang lain, tadi teman saya ditegur pendeta, ngeri kali. Orang luar harusnya nggak tahu jadi tahu, karena cerita kita masuk Facebook. Setelah masuk Facebook, linknya di copy masuk Instagram. Dari Instagram masuk ke banyak media sosial, akhirnya viral. Pendeta mempermalukan jemaat, sungguh biadab. Iya, sungguh biadab. Hati-hati ya, betul? Paulus ngomong ini untuk mempermalukan mereka memang, karena apa? Mereka pada waktu itu bukan dalam kondisi bodoh, jemaat itu bukan. Tapi jemaat itu pada waktu itu dalam kondisi salah pergaulan. Makanya Paulus bilang, jangan sesat. Apa? Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati kata Paulus, jangan sesat. Itu intinya. Itu next itu. Jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang. Oke, mari kita analisa sedikit katanya, biar kita nanti terapkan ke dalam diri kita. Pergaulan di dalam bahasa aslinya yang dipakai di dalam teks ini bahasa Yunani itu dipakai kata homilia. Homilia itu banyak makna semantiknya. Ya, itu bisa bicara tentang pertemanan, associate atau perkumpulan, atau bahkan perbincangan. Dari kata homilia inilah muncul kata homiletik. Homiletik itu adalah ilmu tentang berkhotbah, bercerita, ilmu tentang berbicara. Ya. Jadi pergaulan di sini dipakai satu kata yang sangat khusus, yaitu homilia. Kumpul-kumpulmu itu namanya homilia. Circle terdekatmu itu namanya homilia. Tempat curhat Anda itu homilia. Pergaulan sehari-hari itu homilia. Intinya ini bicara tentang social circle, lingkaran sosial. Ya. Sejauh mana social circle akan mempengaruhi pengetahuan dan pola pikir kita? Sejauh mana? Jauh sekali. Entah itu positif, entah itu negatif. Tidak semua social circle negatif loh ya. Tidak semua juga social circle positif. Tidak semua. Ada yang negatif, ada yang positif. Kepada siapa kita curhat? Itu homilianya kita. Saya mendapati saudara-saudara, tidak semua orang mau curhat sama saya. Karena jawabannya sadis-sadis, tidak berperasaan. Saya kalau ketemu jemaat yang sudah saya didik bagus-bagus, tapi dengan sengaja berbuat dosa, pengennya saya smackdown, pengen, tapi nggak pernah. Pengen, apalagi kalau berbohong, untuk pohon mangga itu udah busuk. Kenapa begitu? Beda, kalau orang luar berbohong sama saya santai aja. Kenapa bisa begitu? Berarti saya nggak adil? Bukan. Keadilan tidak dilihat dari bagaimana saya memperlakukan dua orang berbeda. Keadilan dilihat bagaimana saya memperlengkapi dua orang berbeda. Betul? Itu kan sama dengan pasukan khusus. Misalnya di Angkatan Darat ada Gultor namanya. Iya kan? Gultor itu pasukan inti yang terkecil. Mereka mau direndam di lumpur di Narmada sana. Saya pernah direndam di Narmada di lumpur waktu latihan Tagana dulu jam 3 pagi. Untung gak ada lintah. Sempat saya tulisin lintah dilarang gigit.
Direndam 2 hari 2 malam, tidak apa-apa mereka. Coba tentara biasa direndam, wow, ngeluh langsung gatal. Betul nggak? Kemarin ada berita unik, ya 96 polisi gendut dilatih untuk diet. Di mana itu ya? Hah? Trenggalek. Polisi gendut, sok-sok. Laki perempuan. Polisi gendut, di mana malingnya subur. Mereka cuma bisa maling, ngejar nggak bisa. Mana bisa pasukan gultor kayak gitu, betul nggak? Jadi dengan apa Anda dibekali, itu akan menjadi adil sesuai dengan apa Anda dihakimi loh. Betul. Kalau Anda mahasiswa jurusan matematika, ditanya 2 logaritma 30 Anda tidak 32 Anda tidak tahu, Anda dimaki-maki sama dosennya. Untung Anda tidak mahasiswa matematika, betul nggak? Jadi saya nggak marah. Berapa 2 logaritma 32? Tapi kalau Anda anak SD kelas 6 ditanya 2 log 32 berapa nggak tahu, nggak apa-apa, karena belum dibekali. Mahasiswa jurusan matematika yang pelajaran SMP kelas 2 tidak bisa jawab, ya dimaki-maki dia. Ngapain kamu di sini? Cari jodoh, Pak. Cari jodoh jangan di sini. Iya kan? Jadi jangan bilang, Pak pendeta itu perlakuannya beda. Sama saya kejam dia itu. Sama itu enggak. Bukan beda. Sebanyak apa Anda diperlengkapi, begitulah saya memperlakukan Anda. Betul saudara? Betul? Udah dikasih pengetahuan yang bagus-bagus, kata Paulus. Capek-capek saya mendidik kalian, kata Paulus, ya kan? Masa hanya dengan pergaulanmu kamu nyangkali adanya kebangkitan? Itu doktrin utama dalam iman kita. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, sia-sia imanmu, kata Paulus. Sia-sia. Gak main-main loh, sia-sia. Jadi walaupun mereka tetap Kristen, kalau mereka menyangkali kebangkitan, tempatnya di neraka. Buat apa, kata Paulus? Itulah bahayanya social circle. Sejauh mana social circle mempengaruhi kita? Sangat mempengaruhi. Coba yang ibu-ibu punya social circle yang dipanggil biasa jam ratna, jengkelin. Itu coba tuh dievaluasi tuh jeng-jengnya. Membangun nggak? Kalau tidak membangun, tarik diri dong. Pull back, oke? Jangan sungkan kayak nggak enak. Nggak enak sama Tuhan, nggak enak bisa. Sama ini nggak bisa. Social circle. Kalau Anda social circle-nya peminum, minum. Ini bukan soal air putih ya, ini soal arak dan sebotol minuman. Engkau jalan sempoyongan. Itu lagu itu sudah saya tahu 11 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Baru tenar hari ini. Iya kan? Di real kok ada lagu itu ya. Saya sudah tahu tuh semenjak saya di Sumbawa ini, karena dulu kan di situ kan banyak sempoyongan. Lagu itu toh yang diputar di depan itu. Kalau Anda circle-nya peminum, ya Anda peminum. Oh nggak apa-apa loh, ini social drinking. Wes iya, social drinking, minuman sosial, pertemanan, seloki aja. It's okay kan? No problem. Tidak akan mabuk. Seloki kali 27 loki. Sebotol. Itu dah baru lagu itu cocok. Gara-gara sebotol minuman. Engkau jalan sempoyongan. Kalau Anda circle-nya pemain judi, ya Anda penjudi. Nggak bisa itu dihindari.
atau luar biasa membangun. Circle itu bisa membangun, bisa merusak. Kebetulan yang terjadi di jemaat Korintus merusak. Makanya Paulus bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaannya. Circle Anda tukang bohong, tukang tipu. Anda biasa menipu dan berbohong. Pendeta ini kok Anda terus kita? Bahaya, Anda terus, Bapak juga. Ya kita. Kalau kita gaulnya tukang bohong, kita biasa bohong, normal itu bohong, biasa itu. Itu kebutuhan pokok. Kalau nggak bohong sehari itu rasanya lapar. Circle, ya kan? Hati-hati. Next, sekarang saudara, ya, ada fenomena yang disebut sebagai fenomena POV. Tahu POV? Kepanjangannya Point of View, cara pandang. Sekarang kan diril kan VOP, gitu lah. POV, ya kan? Ada juga FYP, POV, Point of View. Apa itu fenomena POV? Sekarang itu konten-konten media sosial itu diberikan sebagai cara pandang yang ditawarkan tentang satu hal, ya kan? Sekarang Anda akan menemukan reel-reel satu gambar bebek dikejar-kejar anjing misalnya, lalu dikasih hashtag, ya kan? Saya ketika ditagih utangnya. Iya kan, bener kan? Begitu kan? Betul nggak? Itu namanya POV, point of view, cara pandang. Ya, dan ini ditawarkan sekarang oleh media sosial. Dianggap lucu-lucuan, ya memang lucu. Tapi secara tidak sadar kita menyerap sebanyak mungkin cara pandang itu. Itu sadisnya media sosial, ya kan? Wanita Indonesia ndak putih, ndak cantik, POV. Betul? Makanya di Indonesia pemutih laris, pemutih wajah seperti bayi clean. Oh itu pakaiannya? Bukan wajah. Betul kan? Karena apa? POV-nya adalah, point of view-nya adalah tidak putih, tidak cantik. Apakah salah kita berusaha menjadi putih? Tidak. Yang salah ketika kita tidak putih-putih, kita stres. Itu salah itu. Kita udah berusaha jadi putih nih, ya kan? Kita udah lulur tiap hari pakai mekarsari, lulur, piling-piling, ya kan? Daki habis dipiling, lama-lama kulit kena piling, tetap hitam, akhirnya kita stres. Itu salah. Karena apa tadi? POV, point of view, cara pandang yang sudah merasuki kita. Padahal di Eropa yang hitam-hitam yang paling laris, kata Yopi Latul. Ya kan? Jadi sekarang orang berlomba-lomba untuk putih. Ini mohon maaf ya, jangan saudara marah ya. Minggu depan saudara nggak ke gereja, repot saya. Nah kalau memang saudara sudah diciptakan dari ras yang mongolit misalnya, seperti saudara-saudara saya dari Sumba, Anda kan punya keturunan ras mongolit yang memang kulit, saya mau bilang hitam takut saya. Coklat, agak coklat lebih lah dikit. Bukan jelek. Ini nih belum bertobat ini. Padahal baru singa. Saya kan sudah bilang,
manusia itu tidak ada yang jelek, betul? Kalau ada yang jelek berarti Allah gagal menciptakan. Saya tidak bilang jelek atau ganteng loh ya. Saya cuma bahas tentang warna. Iya kan? Beyonce emang jelek Beyonce? Hah? Enggak kan? Kulitnya putih Beyonce? Enggak kan? Betul nggak? Iya kan? Beyonce itu nggak putih. Iya kan? Kalau Anda sudah dikaruniai Tuhan dengan apa itu? Warna yang natural, seperti ada yang misalnya teman-teman dari Sumba, mungkin dari Papua atau dari mana, itu anugerah Tuhan. Apakah Anda salah kalau pakai pemutih? Enggak. Tapi jangan paksakan. Nanti suamimu kaget. Nanti dari sini ke sini putih, hitam, gitu dia. Betul? Yang penting bersih. Amin. Saudara tahu produk-produk kecantikan di dalam datanya, saudara, itu sangat mengincar Indonesia. Sangat. Ya karena produsennya banyak sih. Konsumennya. Apakah rambut keriting tidak cantik? Cantik. Saya keriting juga cantik. Berani mau nggak cantik. Sekarang orang berlomba-lomba rebonding. Apakah rebonding salah? Tidak. Saya tidak bilang rebonding salah loh. Jangan Anda menyesali diri lalu nanti nggak rebonding. Persoalannya adalah ketika rebonding menjadi patokan kalau Anda itu cantik. Itu persoalannya itu. Dan itu merasuki banyak pikiran wanita di Indonesia, betul nggak? Saya tidak bilang rebonding salah loh. Tapi menjadi salah ketika Anda tidak rebonding, Anda stres. Karena menjadi pola, kalau nggak rebonding nggak cantik. Padahal keriting juga banyak jenisnya, cantik juga, ya kan? Ada keriting kerbau di Medan, itu dah keriting kerbau. Di Medan tuh namanya keriting kerbau, ya kan? Kalau di Papua jemaat kami dulu ada keriting itu yang sampai nempel, ya bagus juga. Ada yang keriting halus. Ada yang keriting cuma di depan, ada yang keriting ujung, macam-macam keriting. Bagus-bagus juga. Itu POV, point of view. Dan itu saudara-saudara, ya, mempengaruhi sampai keimanan kita loh hari ini. Ya kan? Contoh misalnya yang mempengaruhi keimanan dari POV ini, ya kan? Saya banyak melihat di video-video real baik dari Kristen ke agama lain maupun agama lain ke Kristen, toleransi yang berlebihan. Apa sih sebenarnya toleransi itu? Toleransi adalah mempersilahkan orang lain hidup di dalam ajaran, hidup di dalam kepercayaan, hidup di dalam nilai-nilai yang dia anut. Itu toleransi. Bukan ikut di dalam ajaran, ikut di dalam nilai-nilai yang orang lain anut. Itu bukan toleransi. Sekarang kalau ada orang agama lain masuk ke gereja, itu bangga sekali. Bukan bertobat loh ya. Kita bicara dia hanya masuk. Lalu kita bangga, lalu luar biasa ini. Cukup toleran. Di mana toleransinya begitu? Toleran kalau kita membiarkan mereka beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang mereka anut. Itu toleran. Intoleran berarti menghalangi mereka menganut agama dan kepercayaan mereka, menganut nilai-nilai hidup mereka. Itu kita intoleran. Kadang sekarang banyak sekali definisi toleransi itu berubah.
salah. Dan kita terikut karena jadi POV, point of view, cara pandang. Iya kan? Seperti itu saudara. Nah ini yang terjadi kan di jemaat Korintus. Mereka diajari baik-baik oleh Paulus dan rasul-rasul yang lain, para penatua, semua. Tapi mereka circle-nya salah. Dan mereka menyerap ajaran dari circle yang salah itu. Itu termasuk POV zaman dulu, zaman purba. Cara pandang zaman purba. Saudara. Ya. Saya mau menunjukkan satu gambar kepada saudara. Inilah bagaimana POV bekerja. Bisa lihat? Ya, itu realitanya itu begitu yang di atas itu. Kalau kita lihat dua orang ini, taruhlah yang sebelah sana si A, yang sebelah sini si B. Yang terancam si A apa si B? Si A. Hah? Si B. Yang di atas si A. Ya, iya makanya yang di atas bu yang saya tanya. Yang di atas dulu satu-satu ya. Yang di atas dulu. Taruhlah yang ke sana itu si A, yang di sini si B. Yang terancam ini sebenarnya siapa? Si A. Tapi lihat, begitu di capture, siapa yang terancam ini di media? Saudara hati-hati. Begitulah caranya sekarang media bekerja, saudara. Iya kan? Dan ini membentuk cara pandang, betul nggak? Akhirnya yang kita lihat kan ini, media ini. Netizen rame-rame maki yang siapa? Si B. Si A. Si A kan? Padahal si A yang terancam itu hidupnya itu. Rame-rame dimaki-maki si A. Netizen sekarang kan kerjanya itu, maki-maki orang. Iya kan? Padahal realitasnya nggak begitu. Ini memang hanya gambaran, tidak benaran, tapi gambaran. Begitulah dunia ini bekerja. Begitulah POV bekerja. Begitulah cara pandang yang ditawarkan dari luar gereja ini bekerja, saudara. Hati-hati. Amin. Kita lanjutkan analisa kita. Kebiasaan. Kan? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan. Kebiasaan itu di dalam bahasa aslinya, ya, di dalam bahasa Indonesia ditulis dengan kata etos. Etos itu etika, kebiasaan baik, karakter, moral. Banyak terjemahan yang menerjemahkan sebagai moral, moralitas. Dan kalau kita tarik kata etos ini ke dalam lingkup iman kita, ini bicara tentang pengajaran yang sehat. Jadi pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusak pengajaran yang sehat. Ayo, kalau Anda curhat sama siapa curhatnya, coba evaluasi diri sendiri sekarang, gak usah beritahu orang lain. Sering gak dapat curhatan masukannya buruk? Sering gak? Nah tandain tuh sekarang tuh siapa yang suka kasih masukan buruk. Coret dalam list. Loh iya dong? Anda jangan mau memuaskan emosi sesaat lalu menormalisasi dosa yang ditawarkan oleh orang lain. Jangan. Memang untuk saat itu kita serasa mendapat dukungan, betul nggak? Serasa kita mendapat teman. Bolo keplek ya? Hah? Oh bolo plek gak ada K-nya. Oh gak ada. Saya kira bolo keplek. Bolo plek. Teman dekat. Teman dekat yang merusak. Hati-hati saudara. Ya kan? Suami-suami yang ada di sini, kalau ada teman bilang, alah, cuekin aja istrimu tuh sekarang, cek perempuan apa, langsung singkirkan dia dari pergaulan. Jangan bergaul dengan lelaki kayak gitu
suami-suami, masa Anda diajarin nyakitin istri? Bukan begitu? Berapa suami di sini? Banyak suami nggak datang hari ini. Istri-istri juga begitu, bukan hanya suami. Jangan, amat saya memang pendeta top ini. Bukan begitu. Istri juga begitu. Kalau ada perempuan-perempuan lain di luar sana nasihati Anda, udah bohongin aja suamimu. Bilang uang belanja yang dikasih 2 juta kemarin udah habis dan sebagainya. Biar kamu ada uang. Langsung singkirkan ibu-ibu itu dari pergaulan. Iya kan? Singkirkan. Karena itu merusak moral yang baik. Kan suami istri harus ada kepercayaan, betul? Iya kan? Suami harus percaya kepada istri, istri harus percaya kepada suami. Jangan suami istri beda keyakinan. Banyak suami istri sekarang beda keyakinan, betul? Istrinya yakin betul sama suaminya, suaminya kurang yakin. Akhirnya mereka beda keyakinan. Atau sebaliknya, suaminya yakin sama istri, istrinya yang kurang yakin. Harus sama-sama yakin supaya keyakinannya sama. Bagaimana supaya kita sama di dalam rumah tangga? Pergaulan yang buruk di luar sana singkirkan dengan cepat, tepat, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 170895 atas nama iman yang berkembang. Iya kan? Jangan nanti suami lagi ada masalah nih bro. Masalah di rumah tangga nggak bisa. Lupakan masalah. Kita minum dulu. Jangan diikuti. Jangan bilang memang kalian mau keplek. Jangan. Itu syaiton. Loh iya kan syaiton. Istri-istri juga gitu. Kalau ada masalah di rumah tangga, jangan sembarangan ngomong ke orang loh. Betul nggak? Jangan sembarangan ngomong ke cerita siapa ya. Tukang siomay lewat kita cerita. Tukang rujak lewat cerita lagi. Jangan. Iya, jadi trending topik di Twitter. Yang nulis tukang siomay. Karena diceritain. Jangan. Harus hati-hati kita. Circle kita itu harus kita betul-betul teliti. Karena apa? Iman kita bisa rusak kalau circle kita salah. Hati-hati. Ya, oleh karena itu, next. Ini saran saya. Pikirkan kembali. Bentuk kembali circle Anda. Pikirkan kembali ini karena saya yakin tidak semua circle negatif. Ya kan? Kalau ada circle kita yang negatif, pikirkan ulang loh, masih mau di situ nggak kita? Masih mau nggak kita di situ bergaul sama orang-orang yang negatif ini? Hati-hati. Pikir ulang. Bentuk kembali. Ya, apa yang circle mana yang harus dibuang, circle mana yang harus dipertahankan. Itu harus kita pastikan. Sehingga iman kita tuh pertumbuhannya itu bagus. Iya kan? Jangan nanti iman bertumbuh bagus, semuanya lancar. Begitu ada masalah, iman hancur, mulai dari nol lagi. Naik lagi, masalah hancur lagi, nol lagi. Sampai kapan ini dimulai dari nol? Kayak di pom bensin aja. Dari nol ya Pak. Sampai kapan ini mulai dari nolnya? Kita nggak bertumbuh-tumbuh. Ya, jadi rethink, reset, pikirkan ulang, bentuk ulang bila perlu. Circle mana yang merusak kita, circle mana yang membangun kita. Karena pergaulan yang buruk merusak moral yang baik. Doktrin-doktrin dari luar gereja seringkali masuk ke gereja.
Namanya perilaku orang-orang di gereja, ya ada juga yang tidak beda dengan perilaku mereka-mereka yang konteks jahat ya, berdosa di luar gereja. Tidak semua orang berdosa di luar gereja, tapi banyak orang berdosa di luar gereja dan itu dibawa ke gereja. Gampang sakit hati, itu seharusnya perilaku di luar gereja, kan? Betul kan? Tapi banyak orang membawanya ke dalam gereja. Ya. Tersinggungan, apalagi banyak. Didapat dari mana itu? Dari circle kita. Pengaruh-pengaruh buruk dalam hidup kita banyak kita dapat dari circle kita di luar gereja. Bukan berarti semua orang circle di gereja baik-baik saja, tidak juga. Ada juga di gereja circle-nya yang merusak juga kalau salah. Terakhir, akhirnya saudara-saudara, social circle akan memberikan banyak sekali pengaruh kepada anggotanya, entah itu baik, entah itu buruk. Mari kita evaluasi social circle kita masing-masing. Tindakannya apa? Tinggalkan atau kembangkan. Yang buruk ditinggalkan, yang baik dikembangkan. Demi apa? Memelihara kesehatan roh kita. Jangan korbankan kehidupan kekal demi kesenangan temporer, kesenangan sementara. Tuhan memberkati kita semua. Selamat